Halo, selamat sore teman-teman. Selamat tahun baru. Meskipun saya telat, maafin aja. Ya, ada sedikit permasalahan, jadi saya baru bisa upload sekarang. Semoga apa yang teman-teman mau bisa tercapai di tahun ini. Selamat tahun baru. Banyak yang nanya sekarang ini mengenai obat apa penguat kandungan ya. Jadi kucing oranye ini yang nanya banyak nih. Kalau tahu sudah hamil dan sudah USG dan ada kantong janinnya, kisaran kehamilannya 7 minggu misalnya ya, apakah harus dikasih vitamin penguat kehamilan supaya menghindari keguguran? Tolong jawab. Penjelasan semacam ini sebenarnya sempat saya ngomongin ya sebelum-sebelumnya, tetapi kayaknya ada yang kurang paham ya. Jadi sebenarnya apa sih itu suatu penguat kandungan? Sekali lagi itu adalah suatu hormon yang menopang terjadinya kehamilan ya. Jadi hormon ini adalah hormon progesteron. Ini direkomendasikan untuk teman-teman yang nanti misalnya mau hamil, apa misalnya sebelumnya keguguran gitu kan ya. Nah ini sebenarnya boleh dikasih ya. Jadi kalau teman-teman mau minum ini, apalagi kalau sebelumnya ada riwayat keguguran ya kan ya, ini memang rekomendasinya diberikan ya, progesteron ini tuh diberikan ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah seharusnya dikasih vitamin atau penguat kehamilan? Ini sebenarnya dari pertanyaan ini Kak ya, yang sudah kelihatan kantung janinnya kisaran kehamilan 7 minggu, itu banyak bisa dijawab ya, nggak cuma permasalahan dari penguat kandungannya aja, tetapi pertanyaannya penguat kandungan. Penguat kandungan ini sudah seperti yang saya bilang, itu merupakan suatu pendukung kehamilan, yang mana kalau misalnya teman-teman mengalami ancaman keguguran, inilah dikasih. Tujuannya untuk membuat rahim itu menjadi tenang. Stage yang pertama itu quiescence gitu kan ya, jadi tenang. Jadi kalau misalnya teman-teman ada flag-flag, habis jatuh, habis senggama, ataupun misalnya habis yang macam-macam lah gitu kan, stres, terjadi flag-flag begitu, bisa dikasih ini. Itu akan membuat nanti menjadi kehamilannya itu menjadi hilang, menjadi ancamannya itu berkurang karena kontraksinya itu akan ditahan. Semacam itu. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin ini kalau misalnya baru ketemu kantungnya saja, minum obat ini bisa nanti akan muncul ya. Ini adalah suatu jalan yang berbeda. Kalau misalnya suatu hormon kehamilan itu di jalan yang sini ya, kalau misalnya bayinya, janinnya itu di jalan yang sini. Jadi suatu jalan yang bersamaan, ada janin, ada yang pendukung kehamilannya bersama-sama ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ternyata hamilnya BO, tidak ada apa-apa, itu permasalahannya sudah sangat jelas ya, bawaannya itu adalah dari genetik. Tentu dari selnya ibu dan selnya ayah menjadi satu, dan itulah nanti sel konsepsinya yang ada. Sedangkan yang hormon kehamilan ini kita anggap sebagai apa ya? Lingkungan ya, sarana prasarana mendukung, maksudnya tuh lingkungan yang mendukung ya. Jadi kalau misalnya darah gitu kan ya teman-teman, ini produksi darahnya udah ada, tetapi yang mendukung itu misalnya ada zat besinya. Nah yang dikasih zat besinya untuk supaya zat darah, misalnya itu sebagai ilustrasi ya. Begitu juga dengan janin. Janinnya sudah ada di sini nih, hasil konsepsinya, jalan yang ini. Sedangkan yang di sini adalah lingkungannya yang mendukung janin ini berkembang. Ya, yang diberikan penguat kandungan ini adalah lingkungannya. Jadi di sini tidak mungkin yang namanya ini obat ini bisa mempengaruhi hasil yang ada, genetik yang ada. Ini hanya dukungan, asupan, nutrisi, bukan nutrisi ya, maksudnya hormon pendukung begitu kan, mendukung supaya kalau bayinya ini misalnya lingkungannya tidak bagus ya, dibantu oleh hormon ini. Misalnya, kalau misalnya teman-teman yang tadi saya bilang ya, jatuh dari motor, muncullah flag-flag. Waktu misalnya umur 14 minggu muncul flag-flag jatuh dari motor, dilihat janin ini masih ada, dikasih ini supaya rahimnya itu tenang, tidak berkontraksi, ataupun misalnya ada infeksi
infeksinya kok ada flek-flek ya dok, pas dicek ternyata ada infeksi dari ISK ataupun nanti ada keputihan, ya tentunya setelah dibersihkan dikasih juga ini supaya tidak terjadi kontraksi. Atau misalnya teman-teman stres kerjaan, naik motor jauh, bolak-balik, omelin bos gitu kan ya. Nah inilah yang akan diberikan, oh ini nggak ada apa-apa semuanya dikasih ini. Tapi pada saat dicek memang janinnya sudah bagus. Ini bisa untuk didukung ya. Makanya di sini kalau misalnya teman-teman terjadi ancaman keguguran ya, dikasih obat ini yang tadinya misalnya detak jantungnya ada, lalu ada flek-flek begitu kan ya, dikasih obat ini begitu kan ya, ya memang flek-fleknya menghilang, tetapi misalnya ya tidak beruntung, janinnya tidak berkembang begitu kan ya, janinnya ini tuh tidak akan bisa mudah dengan keluar, karena pada posisi semacam ini yang seharusnya janinnya keluar terhambat oleh adanya hormon penguat kandungan ini. Balik lagi ke pertanyaan Kak Kucing Oren, misalnya kisaran kehamilan 7 minggu, apakah seharusnya dikasih vitamin atau penguat kehamilan? Ini baru kantungnya saja ya. Nah kalau misalnya kakak sebelumnya sudah pernah ada riwayat keguguran ya, itu suatu hal yang masuk logika, kakak akan diberikan vitamin ini, penguat kandungan ini oleh dokternya. Ataupun kalau misalnya kakak mengalami flek-flek itu. Nah sekarang kalau misalnya kita hitung, apakah hamil 7 minggu ini berdasarkan apa? Berdasarkan apakah ini dari HPHT-nya atau ini dari gestasional shock-nya, dari kantung janinnya, ya kan? Kalau logika normalnya itu kan mulai ketemu janin sekitar 5 mingguan, ya kan ya? Itu saya sudah pernah ngomongin sebelumnya. Kalau misalnya 7 minggu, berarti ini permasalahannya ukurannya berapa? Kenapa pada saat ukuran 7 minggu ini 7 minggu dari mana? Kalau 7 minggu dari gestasional shock, kantungnya harusnya sudah ukurannya sudah cukup besar. Kalau sudah cukup besar, ini kenapa masih belum kelihatan janinnya? Ya, kalau memang sudah menggunakan alat semacam ini belum kelihatan, nah itu lain cerita. Kalau misalnya kantungnya sudah ukurannya 2,5 atau 2 cm lebih, sampai 2,5 gitu kan ya, nggak kelihatan jantungnya, janinnya, itu hal yang berbeda teman-teman. Nggak mungkin hanya dikasih obat ini bisa mempengaruhi genetik yang ada, karena ini adalah pendukung untuk kehamilan. Jadi yang di tengah-tengah inilah yang genetik didukung supaya nanti terus kehamilannya. Kalau misalnya ini sesuai kantungnya, ya masih ya 6 mingguan lah, masih 1, sekian senti gitu kan ya, masih kecil, masih belum kelihatan, apalagi misalnya pakai USG yang di perut, bolehlah kita kasih. Tapi kalau memang ini ternyata sudah besar, ataupun kadang-kadang dokter itu kan ada ini kok kayaknya nggak bagus ya gitu kan, kita lihat dulu. Itu semuanya harus dikonsultasikan kepada dokter teman-teman. Nah jadi semoga di sini teman-teman jelas. Jangan lupa untuk follow YouTube saya ya kalau informasi yang penting, dan IG ya kalau informasi yang nggak penting. Selamat malam.